Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-24. Satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh janganlah. Dan seterusnya. Sebuah lirik lagu nostalgia yang indah didengarkan, indah dinyanyikan. Dan seringkali kita menyanyikan di saat-saat berkumpul bersama dengan teman-teman, berkumpul bersama dengan keluarga, di saat santai. Namun kadang saya merasa sedih. Mengapa? Karena kadang lirik lagu ini kemudian dijadikan semacam sebuah patokan bagi kita untuk memaafkan orang lain. Kamu sudah beberapa kali melakukan kesalahan, ini kali ketiga. Saya tidak akan memaafkan kamu. Atau ini sudah kali kedua ya, jangan sampai 3 kali. Saya tidak akan memaafkan kamu. Inilah kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan dan bahkan kita lakukan dalam hidup kita. Membatasi pengampunan atau maaf sebanyak 3 kali. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini itu berbicara tentang pengampunan. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirak dikatakan, ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan diampuni. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada manusia? Nasihat ini diberikan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang masih menaruh dendam kepada mereka yang pernah menghukum bangsa Israel atau orang-orang Yahudi sendiri. Nasihat moral ini menekankan soal pengampunan kepada orang-orang yang pernah bersalah bahkan menyakiti hati kita. Hal senada juga ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius. Yesus menegaskan soal pengampunan berdasarkan pernyataan atau pertanyaan dari Petrus. Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah? Yesus kemudian dengan tegas mengatakan bahwa bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Secara matematis 70 kali 7 sama dengan 490. Jadi sebanyak 490 kali kita memaafkan. Tapi dalam konteks nasihat Yesus ini bukan dihitung jumlahnya, melainkan Yesus hendak menekankan bahwa pengampunan itu harus dilakukan banyak kali. Dan mengatakan bahwa tidak ada batas dalam memberikan pengampunan. Kita harus memberikan pengampunan terus-menerus. Pengampunan tidak boleh dibatasi. Kalau kita mau menghitung secara matematis ya, sehari kita melakukan 1 kesalahan saja misalnya, maka setahun kita melakukan kesalahan sebanyak 365 kali. Berarti sisa 125 hari lagi atau 125 lagi kesalahan untuk menggenapi angka 490. Maka tidak sampai 2 tahun batas pengampunan kita selesai. Selebihnya hidup penuh dengan dendam dan benci. Jadi yang Yesus maksudkan adalah kita harus mengampuni tanpa batas, tanpa henti, tak jemu-jemu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Apakah di antara kita sampai saat ini masih ada yang belum mengampuni saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya?
Apakah masih ada di antara kita yang menaruh dendam dan benci pada saudara-saudara atau sahabat-sahabatnya? Jika masih ada, itu berarti dia masih menjadi pengikut lagu Jangan Sampai 3 Kali, dan bukan menjadi pengikut Yesus yang mendasarkan iman dan tindakannya pada tindakan Yesus Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pengampunan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang untuk melepaskan kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk balas dendam kepada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Kadang karena saking marahnya, saking bencinya kita kepada orang lain, bahkan kepada saudara-saudari sekandung, atau antara suami dan istri, atau juga antara orang tua dan anak-anak, kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, cacian, dan bahkan sumpah. Kita tahu dengan baik kalau semua kita itu punya salah dan dosa, punya kekurangan, punya kelemahan. Kalau kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada sesama, maka bisa jadi orang pun tidak bisa memberikan pengampunan kepada kita. Agar dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita, kita perlu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk membangun relasi yang lebih baik dengan sesama. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan bacaan-bacaan hari Minggu ini, pesan yang bisa kita petik untuk direfleksikan dan kemudian dijalankan dalam hidup kita adalah: jangan pernah lelah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan jangan pernah lelah membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima permohonan maaf dari sesama kita. Kata-kata dalam bacaan pertama berbunyi demikian: ingatlah akan akhir hidupmu, ingatlah akan kebusukan serta maut, ingatlah akan perintah-perintah Allah, dan jangan mendendami sesama manusia. Jika kita ingin disayangi, sayangilah. Jika kita ingin dihargai, hargailah. Jika kita ingin diampuni, ampunilah. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berjuang bersama-sama, membuka hati kita, perasaan kita, untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu sama yang lain. Memang berat, tapi kita harus berjuang bersama-sama. Karena dengan pengampunan, dengan membuka hati kita menerima pengampunan, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.